Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nur Komalasari, semester 2 dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Singa Perbangsa Karawang. Di sini saya akan mengapresiasi prosa fiksi dari buku kumpulan cerpen yang berjudul Ada Surga di Wajah Ibu, yang ditulis oleh Muhammad Zaim dan diterbitkan oleh Diva Press pada tahun 2012 dengan halaman yang berjumlah 175. Ada 32 judul yang terdapat di dalam buku kumpulan cerpen ini, tetapi hanya 3 judul yang saya akan apresiasi. Yang pertama, Lihatlah Dunia Wahai Anakku. Tokoh utamanya yaitu ibu dan seorang anak laki-lakinya, dan tokoh pendukung yaitu istri dan anak dari laki-laki tersebut. Ibu memiliki watak tokoh yang baik, penyayang, dan juga perhatian, sedangkan anak laki-lakinya memiliki watak tokoh yang jahat dan juga durhaka. Istri dan anak dari laki-laki tersebut memiliki watak yang baik. Alurnya yaitu campuran maju dan mundur, menceritakan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya karena dia tidak mau mengakui ibunya yang punya kekurangan fisik, karena dari salah satu mata ibunya tidak dapat digunakan untuk melihat. Tetapi saat dia mengetahui cerita yang dituliskan di kertas satu lembar oleh ibunya sebelum ibunya meninggal, dia sangat terkejut karena ibunya rela mengorbankan salah satu mata demi anak laki-lakinya agar masa depan anak laki-lakinya tidak sengsara. Latar tempatnya yaitu di rumah dan di sekolah. Latar waktu seperti pada kalimat tahun demi tahun si anak beranjak menjadi pria yang dewasa, dan pada kalimat bertahun-tahun kemudian sang ibu mengalami sakit yang sangat parah. Latar suasananya yaitu sedih. Contohnya pada kalimat detik itu pun sang anak laki-laki tersungkur dan menangis meraung-raung di lantai. Sudut pandangnya yaitu menggunakan orang ketiga. Bahasanya yaitu bahasa sehari-hari. Amanatnya yaitu janganlah malu karena kekurangan fisik orang tua kita, karena bagaimana pula orang tua kita selalu mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan anaknya. Temanya yaitu cinta seorang ibu. Judul yang kedua yaitu Seorang Ibu yang Perkasa. Tokoh utama ibu, tokoh pendukung tim SAR. Ibu memiliki karakter tokoh yang baik dan penyayang, sedangkan tim SAR memiliki karakter tokoh yang baik. Menceritakan tentang pengorbanan seorang ibu yang rela tertimpa oleh puing-puing besar agar nyawa seorang anak bayinya dapat tertolong oleh tim SAR. Dan pada saat tim SAR mengangkat puing-puing tersebut dan menolong ibu tersebut, sang ibu pun sudah menghembuskan nafas terakhir, tetapi anaknya tidak mengalami luka parah. Latar tempatnya yaitu di jalan. Latar waktunya yaitu contoh pada kalimat dalam hitungan detik bangunan-bangunan tersebut ambruk dan menjatuhkan puing-puingnya ke jalan. Dan dalam kalimat pada hari kedua pencarian korban, tim SAR mendengar suara tangisan bayi dari balik reruntuhan. Sudut pandang yang digunakan yaitu orang ketiga. Bahasanya yaitu bahasa sehari-hari. Amanatnya yaitu betapa besarnya pengorbanan ibu. Ia rela mengorbankan nyawanya untuk anak tercinta, agar nyawa anak tercinta dapat terselamatkan. Maka dari itu kita hendaklah patuh kepada orang tua kita, terutama ibu. Temanya yaitu cinta seorang ibu. Judul yang ketiga yaitu Peri Kecilku. Tokoh utamanya ibu dan anak perempuannya, dan tokoh pendukung yaitu pemilik panti asuhan. Ibu memiliki karakter tokoh yang baik, penyayang, dan juga perhatian, sedangkan anak perempuannya memiliki karakter tokoh yang baik dan suka membantu ibunya. Sedangkan pemilik panti asuhan memiliki karakter tokoh yang baik.
Alurnya yaitu alur maju, menceritakan tentang seorang ibu yang menitipkan anaknya kepada panti asuhan karena dia sudah tak sanggup lagi mengurus anaknya, karena dia berpikir bahwa ajalnya sudah dekat. Maka dari itu dia menitipkan anak perempuannya kepada panti asuhan. Tempatnya yaitu di rumah, di jalan, di rumah sakit, dan di panti asuhan. Latar waktunya yaitu contoh pada kalimat pada setiap hari setelah pulang sekolah sang anak berkeliling desa untuk menjual kue-kue. Latar suasananya yaitu sedih. Contohnya pada kalimat Bu Sari saat itu juga memeluk anaknya dengan bercucuran air mata. Sudut pandang yang digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga. Bahasanya yaitu bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami. Ibu adalah sosok orang yang tak pernah kenal lelah dalam mengarahkan kebaikan atau kebenaran kepada anak-anaknya, karena dia tidak mau jika masa depan anak-anaknya menderita atau sengsara dan juga salah jalan. Temanya yaitu cinta seorang ibu. Banyak sekali pesan moral yang terdapat di dalam buku ini. Contohnya seperti bagaimana cara kita menghargai orang tua, menyayangi orang tua, mentaati atau mematuhi ucapan orang tua, terutama ibu, karena ibu adalah malaikat yang dikirim untuk membimbing dan merawat kita dari kecil hingga dewasa. Jasa seorang ibu begitu besar. Walaupun kita mempunyai harta yang banyak dan juga berlimpah, tetapi tetap saja jasa seorang ibu tidak akan pernah terbalas. Pendekatan ini menggunakan pendekatan emotif yang mana dapat memancing perasaan pembaca dalam penyajian ceritanya. Kelebihan dari buku ini yaitu kita dapat memetik nilai moral yang terkandung di dalam ceritanya, dan juga bahasanya yang mudah dipahami sehingga pembaca tak kesulitan saat membacanya. Tetapi kekurangan dalam buku ini ceritanya itu setiap judul dan setiap cerita hampir memiliki cerita yang sama sehingga membuat bosan pembaca. Tetapi menurut saya buku ini sangat rekomendasi untuk dibaca karena banyak sekali kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu yang menyentuh ke dalam hati. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ibu